Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Amru Channel. Kali ini saya sowan ke dalamnya beliau Kiai Haji Imam Syafi'i. Beliau ini adalah pengasuh pondok pesantren dan Wirul Qulub di Desa Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang. Kenapa saya ke sini? Karena beliau ini mengelola pendidikan secara gratis ya untuk anak-anak tidak mampu, fakir miskin dan khususnya yatim itu beliau tanggung semuanya. Jadi mulai mondoknya, mulai sekolah umumnya ya. Jadi di sini ada paket, tidak perlu khawatir kalau mondok di sini juga ada pendidikan umumnya ya ini. Nah, ada. Jadi dan ini lokasinya sejuk ya, khas Karangploso itu dekat-dekat Batu. Jadi kalau ke Batu juga dekat nggih. Ke Kota Malang juga dekat dan ini tempatnya juga istimewa berada di tengah sawah. Baik, saya akan ngobrol-ngobrol sama beliau. Kenapa beliau ini kok mendirikan pondok ini, ceritanya bagaimana? Monggo Kiai. Dulu di awal mondok kan yang namanya orang pinginnya kan ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Mondok di mana pertama dulu? Di Selatri. Selatri. Selatri itu Kasembon, Kiai Put. Berapa lama di sana itu? Kurang lebih 3 bulan. 3 bulan. Kenapa kok cuma 3 bulan? Oh, enggak kerasan. Enggak kerasan. Karena jauh atau enggak tahu yang namanya enggak kerasan ya enggak kerasan. Enggak kerasan. Kemudian enggak kerasan, enggak bilang-bilang orang tua, langsung niat nututi konco ke PPAI Darun Najah. Ngijo Karangploso. Yai Muhtar. Yai Muhtar. Jadi beliau ini santrinya Kiai Muhtar, Pondok Pesantren Darun Najah Ngijo Karangploso yang terkenal itu nggih, cukup terkenal. Terus pindah ke Ngijo gimana ceritanya Kiai? Ke Ngijo nekat. Orang tua nggak tahu, ketika sudah kerasan baru minta guru saya namanya Ustadz Slamet, Ustadz saya namanya Ustadz Slamet agar dipamitkan kepada orang tua. Nah, yang sangat sampai sekarang terkenang, artinya dari Selatri menuju sini itu pertama itu jalan kaki, kemudian gandol mobil truk. Padahal jaraknya berapa puluh kilo itu? Ya sekitar nggak tahu lah. Selatri sama Ngijo sekitar berapa kilo ya? 40 ada nggak? 40 lebih kayaknya ya. 40. Jalan kaki dulu, kemudian ada truk gandol. Gandol truk ya, ini khas orang dulu itu gandol truk, gandol. Lek, bareng Lek. Gandol truk. Yang inginnya mondok, pulang ke rumah ndak berani. Oh, jadi langsung. Di pondok Darun Najah ketika itu nemui siapa itu sendiri? Pertama kali yang saya temui namanya Ustadz Hakim, kemudian kedua Ustadz Slamet almarhum tersebut. Waktu itu bilang gimana jenengan? Kan kecil itu ya kecil, tapi ya yang namanya nekat ya langsung nemui aja. Saya pindah cari namanya Ustadz Slamet gitu aja. Oh iya. Bertemu Ustadz Hakim dulu pertama. Alhamdulillah ditolong beliau. Terus di Darun Najah berapa tahun Kiai? Sekitar 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. Wah, lumayan jeru ini kalau udah 4 tahun setengah ini. 4 tahun setengah enggak seperti teman-teman sampai 9 tahun. Sampai berapa ya? Kalau dihitung semuanya mondoknya 4 tahun setengah ditambah mungkin ngabdi dalam sekitar setahun setengah atau berapa itu. Mengabdi juga. Kurang lebih totalnya dari 910 sampai 96, 97 menikah. 97 menikah. Menikah kemudian mendirikan? Belum, saya masih mendirikan pondok kan baru-baru. Dulu pekerjaan saya kuli bangunan selama 11 tahun. Kuli bangunan. Pernah kemana saja? Ya, semacam-macam. Paling jauh? Ikut tukang, ya di Malang sendiri aja. Malang aja, Malamnya itu biasanya dekor, karena mertua saya kan punya sound system, punya berias manten, kayak gitu-gitu. Kalau malam saya itu ikut dekor juga. Ya berkecimpung pada dunia apa itu, dunia malam sampai kenal macam-macam. Masya Allah, karena itu sejarah ya. Agak kesini ya. Tapi alhamdulillah guru saya memesan kepada saya hanya satu, dimanapun pekerjaan jangan sampai ninggal sholat berjamaah. Itu pertama. Nah itu yang paling penting ya, dimanapun pekerjaan apapun kegiatan kita jangan meninggalkan sholat berjamaah. Luar biasa, ini juga berat loh ini. Berat sekali ini. Amanah mungkin yang menjadikan berkahnya guru saya mengendikan kayak ngoten,
Akhirnya saya kerjakan, alhamdulillah. Kemudian saya punya cita-cita dan terwujud sampai sekarang. Berhenti nguli tadi berapa? 11 tahun ya? Ya setelah sebelum itu 2011 sekitar Itu kuli 2000. bangunan apa kuli dekor apa? Ya bekerja dekornya malam, kalau Nggih. siang kan kerja di bangunan. Kuli bangunan Nggih, ya? Tukangnya nopo bagian? Ya kulinya, bukan tukangnya. Oh, Masya Kalau tukangnya Allah, mungkin bisa luar ngatur. biasa ini kuli jadi kiai ya. Jadi ini judulnya dari kuli menjadi kiai. Masya Awalnya Allah. saya itu merasa sangat bersyukur itu, saya itu pernah disuruh Romo Yai itu ketika saya itu baru diutus haul. Haul itu di Darun Najah pernah nggak seperti sekarang. Oke. Artinya setiap acara haul itu redup-redup, kemudian saya disuruh guru saya ngikuti saja, saya melaksanakan apa yang diperintahkan guru untuk mengholi guru yang namanya Mbah Said. Itu Oke. ada khidmah di situ. Akhirnya setelah jadi kuli bangunan kok moro-moro payu ngaji. Payu ngaji artinya di sana diundang sini gitu ya. Ceramah gitu Iya, apa ngaji? iya ya ceramah bisa saya. Padahal saya kalau urusan ngaji nggak seperti teman-teman saya. Oke. Ngaji saya itu dulu Agak di pondok. kesini ya. Ngaji saya itu di pondok kan cuman apa sih? Baca yang bisa baca kitab nggak seperti teman-teman. Pokoknya saya baca kitab itu leren belajar dhisik ya, nggak bisa kayak teman-teman lah intinya. Nggak pinter juga nggak cerdas saya itu, tapi saya itu alhamdulillah barokah gitu aja. Ini luar biasa. Jadi yang pinter belum tentu bisa jadi kiai ya. Jadi kiai itu memang tidak bisa diprogram. Yang pinter kudu jadi kiai kayaknya tidak bisa. Di mana-mana kayaknya juga kiai ini khusus ya. Nggak tahu lah rumusnya, nggak tahu saya. Dan termasuk beliau ini bayangkan dari kuli belasan tahun, kemudian pondoknya sebesar ini gratis lagi. Ini Masya Allah ini ya. Terus mendirikan pondok bagaimana itu? Setelah diundang ngaji begitu? Ya memang niat. Oh, niat. Artinya punya lahan sedikit saya pakai untuk buat pondok. Pertama kan TPQ kayak anak-anak kampung gitu kan. Buat gazebo, buat apa seadanya lah. Yang penting buat tempat anak ngaji. Tahun berapa itu Kiai? Sekitar tahun 2011. Oh 2011. Oke. Pertama kali yang mondok di saya itu anak Jawa Tengah. Pindah dari tempat lain ikut saya gitu. Itu pun saya masih kerja. Kerja di bangunan juga gitu. Artinya setelah saya kerja pulang, anaknya di rumah, kadang-kadang ikut kerja. Baru itu saya membuat rumah, membuat kamar-kamar. Dan tempatnya anak-anak itu pakai gazebo, bambu. Ya dulu kalau dibanding sekarang ya jauh. Dulu gazebo. Gazebo itu bukan gazebo bambu semua, pakai banner. Pakai banner. Jadi anak mondok itu apa ya? Tidurnya di gazebo yang pakai banner. Bannernya minta-minta ke orang. Nah, saya ingat dulu dikasih yang namanya Bapak Jumadi di Jarum, kerjanya di Jarum. Jarum ya. Itu dikasih banner, kemudian tak pakai untuk Lemek. ya alas pakai satir biar anak-anak bisa tidur di situ. Luar biasa. Dulu ke awalnya kayak gitu. Itu masih di tempat yang lama. Ya di yang lama ada, di sini juga ada. Alhamdulillah. Nah, yang paling saya teringat itu gini. Saya kan rumahnya jauh. Dari sini sampai ke rumah yang awal itu kan sekitar 600 meter. Itu karena dawuhnya guru, tidak boleh tinggal jamaah. Saya setiap hari pulang pergi sekitar 600 meter itu setiap hari mau jamaah, mau sholat itu hati saya itu kayak gimana ya? Pertarungan batin antara males dan tidak itu loh. Yang namanya jauh, setiap adzan harus datang. Apalagi kalau mau sholat subuh jam 2, jam 3 harus jalan gini. Itu pun mobil belum bisa. Dulu ya. Ya masih bletok, masih galengan. Kayak pematang gitu. sawah. Okay. Nah pernah suatu ketika saya itu sakit. Saya sakit itu ada bisikan dalam hati, pernah mendengar ceritanya Mbah Yai Husnan Tumpang. Waktu itu meguru ke Mbah Yai Hamid. Pasuruan. Okay. Nah, pernah dengar ceritanya ketika Mbah Yai Hamid itu sholat tahajud, sholat apa itu Mbah Yai Husnan itu perjalanannya itu jauh. Nah, pernah dengar itu perjalanan. Ngikuti dahunya Mbah Hamid. Saya juga berpikir, pasti ada manfaat barokah sampai seberapa ya saya kuat. Nah, akhirnya saya punya support karena ada bisikan dan pernah dengar cerita seseorang seperti itu. Saya nekat wis dikapakno ae, di opo Allah ya opo ndadekno kula sampai hampir putus asa sampai sakit.
Di tengah jalan saya nangis, kemudian saya berdoa, wis insya Allah saya apa yang saya lakukan, saya yakin pasti ada berkahnya. Di situ saya kemudian dapat sekitar 3 bulan setelah kejadian saya sakit yang pertarungan batin yang mungkin antara malas dan tidak dan kuat dan tidak itu, 3 bulan ada berkahnya. Ada seorang santri yang dulu itu di rumahnya ketika itu insya Allah anaknya itu memang anaknya orang kaya, di sini membutuhkan saya juga. Alhamdulillah beliau itu anaknya orang kaya. Setelah itu ya secara singkat uangnya santri tersebut itu diperuntukkan untuk pondok. Hampir kurang lebih 1 miliar lebih. Saya pernah disodakai orang 1 miliar. Namanya Abah Firul orang Gresik. Alhamdulillah sampai sekarang masih nyambung, keluarganya masih nyambung. Ya walaupun bagaimana. Abah Firulnya masih ada, ya? alhamdulillah. Semoga semakin lancar ini. Semoga Abah Firul tetap sehat walafiat, keluarganya bahagia. Gresik pun ini. Gresik Manyar. Oh Manyar. Manyar ya, sampai sekarang alhamdulillah masih nyambung. Dan ini sejarahnya berdirinya yang sampai seperti ini ya Abah Firul tersebut. Alhamdulillah diperuntukkan katanya amal untuk orang tuanya. Makanya sampai sekarang keluarganya beliau-beliau yang sudah meninggal tetap saya openi, artinya saya tawasuli, saya doakan. Karena mau nggak mau sejarah beliau untuk memberikan bantuan atau sedekahnya beliau support yang begitu besar. Terima kasih ya, sampaikan saja nanti yang hal seperti ini bisa nyambung kepada beliau. Amin. Nah, ini sangat inspiratif saudara-saudara. Jadi beliau perjalanannya luar biasa, mulai dari jadi kuli ya. Jadi kuli itu berat loh ya. Betul, gajinya juga ya upahnya juga enggak seperti pegawai PNS lah ya tentunya. Dan beliau ini sudah melakukannya selama 11 tahun, itu bukan waktu yang pendek itu. Dan akhirnya mampu membangun ini luasnya berapa? Kurang lebih 4.000 meter ya. 4.000 meter persegi, ini besar, ada masjidnya, ada taman-tamannya, ada pokoknya asri di sini, enak lah ya. Dan kayaknya ini insya Allah akan terus berkembang ya Kiai. Insya Allah semoga doakan saja semuanya. Dan monggo diimbau yang pengen mondok di sini. Monggo yang ingin mondok di sini bisa diakses nomor kami, nomor pengurus. Di sini itu mondok gratis, makan gratis, sekolah gratis. Bila mana tidak mampu. Kalau mampu ya semestinya biasanya monggo kerso. Artinya kalau mampu itu bisa. Anak-anak ini biasanya kalau 1 bulan yang mampu biasa bayar 100 atau 200 seikhlasnya. Yang mampu aja seikhlasnya. Yang tidak mampu pasti gratis. Tapi kalau bilang Pak Imam, saya nggak punya apa-apa, ingin mondokkan banyak, monggo seperti saya terima. Kayak gitu sepertinya. Begitu saudara-saudara yang punya anak tetangga pinter terus nggak mampu lulus SD, silahkan dibawa ke sini biar ngaji dan bisa sekolah supaya bisa mengejar masa depannya dengan baik. Terima kasih Kiai, semoga barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah Kiai. Kami hanya bisa mendoakan Kiai dan semoga ini semakin berkah untuk banyak orang. Amin. Ya. Terima kasih saudara, itu ngobrol-ngobrol kami dengan Kiai Imam Syafi'i. Beliau luar biasa, jadi dari kuli menjadi kiai ini jarang sekali. Saya Amru Channel, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Insya Allah kalau ini nanti banyak yang nonton akan saya bikin video lagi bersama beliau. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.